Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggambar di Corel, kemudian nanti akan eh, disimulasikan di laser cutting ya. Kemudian habis itu nanti ada gambar holder LCD, kemudian nanti kita akan mereview 5 gambar tentang laser cutting ya. Oke, langsung saja. Oh ya, di sini kita pakai ini Corel Laser. Jadi ini Corel Laser ini dia Corel Draw yang ada tambahan fitur ya. Ada tambahan fitur untuk ke laser cuttingnya seperti itu ya. Jadi pertama-tama mungkin kita akan buat laser cutting, buat desain nama saja ya, nama ini seperti ini ya. Nah seperti ini. Kemudian eh, jika kita ingin laser cutting kan kita mungkin pengen ini jadi satu. Jadi agar dia ini jadi satu itu kita harus tambahkan penyambungnya lah seperti itu. Jadi misal kita tambahkan di sini mungkin kotak seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ini fill dulu. Nah, kita fill seperti ini. Kita hitamkan ya. Jadi yang hitam-hitam ini tuh sebenarnya itu kalau di laser cuttingnya nanti itu dia adalah jalur lasernya tersebut. Jadi ya seperti itu. Jadi nanti setelah ini ada proses itu ya, supaya ini nanti hitam-hitamnya cuman di outline-nya saja. Bentar. Dan ini pastikan harus nyambung seperti ini ya. Oke, ini seperti itu. Kemudian coba kita copy ya. Oke, sudah. Dan kita sambung lagi ke sini. Seperti ini ya mungkin ya. Oke. Kemudian supaya lebih estetik jadi kita buat seperti frame saja ya. Ini kemudian kita fill, kemudian kita copy ya, kita paste. Ya, mungkin seperti ini saja ya. Ini agak dijauhin. Oke, kemudian setelah itu kita blok seperti ini. Kemudian langsung saja kita ini wheel. Nah, kemudian kita ubah jadi warna putih ya, putih. Kemudian ini outline-nya
kita pilih warna hitam. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat ya. Nah, dan itu pokoknya dia jalur cuttingnya itu yang garis ini, garis outline-nya. Dan di sini sudah nyambung semua, kita bisa lihat. Nah, kalau sudah nyambung semua seperti ini, berarti nanti dia akan menyambung semua seperti ini. Jadi laser cuttingnya itu nanti jalurnya ada di yang hitam-hitam ini. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah. Kemudian untuk fitur laser cuttingnya kita bisa kita pencet ini, kemudian kita pilih di sini ya. Nah, di sini nanti kita ini arah-arah seperti ini. Ini untuk settingan laser cuttingnya, dan untuk memulainya ini starting preview ini dia untuk melihat saja. Nanti dia akan bergerak yang di garis paling luarnya ya, untuk melihat saja. Jadi seperti itu sini. Oke, kemudian kita lanjut ke video pengoperasian laser cuttingnya ya. Ya, di sini ini ada tombol hijau dan apa ini tombol merah. Tombol hijau ini untuk memulai laser cuttingnya, untuk menggerakkan apa cycle start, istilahnya cycle start. Kemudian yang tombol merah tadi ini yang ada tanda putarannya itu kayak emergency, kayak tombol emergency. Jadi dia jika ditekan dia akan berhenti, jika diputar dia akan menyala lagi mesinnya seperti itu. Jadi kalau dia dipencet mesinnya akan mati, otomatis mati seperti itu ya. Nah, ini tadi seperti ini. Makin jauh sini. Nah, ini kan digerak-gerakkan, ini nanti nozzle daripada laser cuttingnya itu dia juga akan bergerak-gerak. Berarti ini mirrornya dimatiin aja bagaimana? Sebenarnya cara kerjanya ini mirip seperti CNC ya, cuman dia hanya dua aksis saja. Kalau CNC milling kan 3 aksis biasanya, X, Y, Z, sedangkan dia hanya bergerak X, Y saja. Nah, untuk preview, saat di preview laser cutting itu dia akan bergerak membentuk line luarnya saja. Jadi supaya kita tahu dia tuh akan memotong seberapa besar, seperti itu ya. Oke, lanjutkan saja. Ya. Dan untuk preview baiknya kita gunakan powernya itu 0. Jadi di bagian sini tadi, itu, nah di sini tuh ada settingan untuk seberapa besar dayanya ya. Kalau 0 itu dia kan tidak memakan tuh, jadi saat preview 0 itu dia jadi bisa aman lah, jadi dia bergerak garis luarnya tapi tidak memotong, jadi aman untuk di preview. Sedangkan untuk cutting ya, cutting itu untuk bahan, kan kita ini di sini pakai bahan akrilik. Untuk cutting itu normalnya rata-rata itu di angka 27 sampai 30 untuk cutting ya. Jadi kita juga bisa, karena ini masih 0, jadi kita aman-aman saja, kita atur-atur di sininya, atur-atur benda kerjanya supaya pas posisinya. Nah, ini preview dia, itu preview. Gitu lah ya. Nah, itu masih preview juga. Nah, itu masih diatur-atur lagi posisinya. Jangan buang-buang. Nah, ini preview lagi untuk memastikan
kan sebagian kecilan, kemudian nanti desainnya diperbesar ya. Wow. Sedikit lebih besar. Yang kita cepatkan saja. Bukan gambarnya. Iya, guys. Kan ini hairline loh. Kita bawa papat. 0,5. Ini itu menyeting hairline-nya supaya lebih tebal, Betul. supaya apa? Dari Jangan bawah ketebelin itu juga. Soalnya lebih nanti tebal ya, makannya supaya outline-nya semakin lebih tebel tebal. semakin gede dia makan. Ini masih preview juga sepertinya ya, masih preview untuk memastikan lebih lanjut lagi ya. Nah ini di sini kan masih 0. Nah, di sini langsung saya akan setting nih 27. Nah seperti itu, sudah 27 itu. Kemudian setelah ini saya akan siap mulai untuk memulai proses Oh, nanti subcutting. kan video. Dari hasil video kalian demonstrasi itu nanti dijelasin masing-masing, pakai bahasa masing-masing. Jelasinnya tuh di video. Dubbing. Jadi video ini satu video buat satu kelompok, tapi masing-masing harus jelasin prosesnya. Nah di sini sudah mulai buka settingan laser cuttingnya. Di atas ini. Nah sini sudah mulai itu ya, mulai proses laser cuttingnya. Nah di sini kan kelihatan nih dia lebih terang kan, saat sedang daripada saat tadi masih preview. Di sini dia lebih terang karena memang dia powernya lebih besar untuk proses cuttingnya tersebut. Seperti itu ya. Kita cepatkan saja. Ada tutupan nih. Tapi bener tutupan. Kuat deh yang nol. Enggak plasma. Bil, ini akan ada niat pakai tangan. Ini tinggal tarik. Tongkel. Jadi ini dimatiin Nah ini sudah selesai sepertinya. boleh dimatiin kalau mau seperti. Nah setelah selesai kemudian kita matikan ya. Ambil. Panas lagi. Tarikin kalau mau safety. Tarik. Ambil. Panas lagi. Nah ini Tapi kok ora bolong. Kan gini. tinggal kita congkel saja. Congkel. Kasih lihat. Jangan lupa setelah selesai cutting sampahnya. Ini mati nih, Mas? Mati. Kita matikan mesinnya pakai emergency, tombol emergency tadi. Tipis. Fonmu tipis kuwi. Kayak emo kudune Dene airline. sing ireng. Ya ki ireng, Cok. Ora airline mau ki kudune mati. Jadi ada Coba ki gini ki. Jadi nembak. Sabar. Pas Nah, harusnya pakai yang panah-panah aja tapi. Ini hasilnya. Nah ini hasil akhir laser cutting yang saya buat, yang kelompok kami buat ya, mungkin seperti itu ya. Setelah ini kita lanjut ke cara membuat holder LCD di
CorelDRAW ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan dan memberikan tutorial membuat LCD holder di CorelDRAW ya. Dan ini saya sudah mendesainnya di Inventor. Jadi nanti kita tinggal lihat desain 2D-nya dan nanti kita menggambar dua dimensinya di CorelDRAW. Oke. Dan untuk LCD-nya ini, jika kalian tidak memiliki LCD Arduino, kalian bisa cari saja desainnya di desain CAD-nya, desain CAD-nya di GrabCAD, website GrabCAD, dan cari saja LCD Arduino. Di situ ada, dan ini format filenya STP, jadi ini bisa langsung dibuka di mana saja ya, di SolidWorks bisa, di Inventor bisa, di Fusion bisa, dan lain-lain ya. Oke, langsung saja kita lihat desainnya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka CorelDRAW-nya. Oke, dan ini A3 ya, yang agak besar. Oke, sudah. Kemudian kita lihat di sini itu dia panjangnya 110 dan lebarnya 72,8 ya. Oke, langsung saja kita buat ya. Seperti ini 110, kemudian ini 72,8. Oke, sudah. Kemudian untuk posisinya mungkin kita bisa bulatkan saja ya, misal ini 70, kemudian ini 370. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita buat ininya dulu ya. Ini dia posisinya nih, kita lihat dulu. Ini 50 ya. Oke, dan di sini dia ininya 40 panjangnya dan lebarnya 3. Oke, kita buat persegi dulu. Ininya 3, ini 40. Oke, sudah. Kemudian berarti ini Y-nya sama dengan ini ya. Y-nya sama dengan yang ini. Y-nya 370 berarti ya. 370. Kemudian X-nya itu kan tadi kan kita ukur 50 ya. Dan ini tuh dia lebarnya 3, jadi tinggal kita lihat bentar, kita lihat dulu posisinya 70. Berarti ini di sini tuh 70. Kan ini ke kiri, berarti dikurang 50. Kan 3 ya. 3 berarti kan setengahnya 1,5, dikurang 1,5. Oke, seperti itu ya. Sudah. Kemudian tinggal kita copy, kemudian kita paste ya. Kita geser. Sebentar. Copy. Nah, itu. Ini berarti Y-nya sama ya. Tadi Y-nya kan 370. 370. Nah, X-nya kan tadi kan 70. Kalau yang ini kan ke kanan jadi ditambah ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat ini dari sini ke sini ya. Tuh 31,4.
Ini sama ya, 40 dan 3 juga. Kemudian oke. 40 3 ya. Kemudian ini posisinya itu kan tadi itu kan 31,4, berarti di sini ya. Tadi Y nya kan 370 tambah 31,4 tambah 1,5. Oke, sudah. Kemudian X, posisi X nya itu berarti kita lihat ini 7,5 ya, jadi kan ini 40, berarti posisi X nya ada di ini kan 70 dikurang 7,5 dikurang setengahnya 40, 20. Nah, seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita copy lagi ya. Copy, paste, start. Ini salah, kita yang kita copy paste-nya salah ya. Kita mau copy paste yang ini. Copy, paste, oke. Kita geser. Nah, seperti ini. Posisinya sama dengan ini ya. Ini berarti Y-nya 402,9. Posisi X-nya berarti tadi kan posisi X-nya kan tadi berarti ini 70 ya. 70 ditambah tadi kanan jadi tambah 70 tambah 7,5 tambah 20. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian kita copy lagi ya. Kemudian kita paste. Oke, sudah. Share. Di sini berarti posisi X-nya sama dengan ini ya. Ini tuh 42,5. 42,5. Kemudian posisinya berarti dia itu sama kayak tadi. Ini berapa tadi? 31,4. Nah, ini kan turun, jadi karena ini turun, jadi Y nya tadi 370. 370 turun, berarti dikurang tadi 31,4, dikurang lagi 1,5. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Kemudian kita copy lagi, kita paste. Oke, dan ini berarti posisinya sama dengan ini. Dengan ini 337,1. Nah, oke, kemudian posisi X-nya sama dengan ini. Itu X-nya 97,5.
Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini kita copy dulu saja ya. Nah, kita copy gini dulu karena belakangnya kan sama ya. Belakangnya sama. Cuma nanti di bagian sini ada yang beda. Oke. Kemudian posisinya Y-nya berarti sama dengan ini ya. Ini 370. Kemudian X-nya berarti kita pepetkan saja ya. Saat laser cutting kan seperti itu. Ini 110. Nah, berarti kan di sini ini X-nya 70 ya. Berarti ini 70 ditambah 110 bagi 2 berarti 55. Oh ya, ini tikangannya berarti eh, tidak itu langsung saja 70 ditambah 110. Nah, seperti ini. Oke. Wait. Bentar. Ini 370. X-nya 70 ditambah 110. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita gambar yang tengah-tengahnya. Sini tengahnya itu dia kan berarti untuk lubang LCD-nya ya. Ini dia lebar 38 dan panjangnya 95. Oke. Kita buat 38, ini 95. Oke, sudah. Kemudian ini posisinya berarti sama dengan yang ini ya. 70 dan 370. Oke, seperti itu sudah. Kemudian kita lihat desain yang belakangnya ya. Nah, ini dia seperti ini ya. Tambahan seperti ini untuk jalur lubang kabel-kabelnya nanti ya. Kabel jumpernya. Oke. Ini kita lihat ini panjangnya 47 dan ini 15 ya. 2,5. Oke. Kita buat punya dulu. 47 dan 2,5. Oke. Oke, seperti itu. Kemudian untuk posisinya itu kita lihat 24,9 ya. 24,9 berarti ini kan tadi Y-nya 370 ya. Sebentar. Sebentar. Ya sudah.
Oke, posnya sama ya ini. 51 1 dan juga 51. Oke, sudah. Kemudian ini ya. Nah, itu sama dengan ini 402,9 ya. Juga. Nah, seperti itu sudah. Kemudian untuk ini ya, ininya itu tadi kan 24,9, berarti posisi Y-nya ya, posisi Y-nya itu kan tadi kan ini 370 ditambah 24,9 ditambah kan ini 2,5, berarti 2,5 dibagi 2 berarti 1,25. Nah, seperti ini posisinya ya. Kemudian untuk Y-nya itu berarti kan kita lihat ini sama dengan ini ya, berarti tinggal Y-nya X-nya dikurang dengan 47 bagi 2. Jadi di sini kan X-nya itu 180 ya. Nah, di sini berarti 180 dikurang 47 bagi 2 berarti 23,5. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita buat ininya itu berarti kan ini 15 ya, 15 dikurang 2,5, 15 dikurang 2,5 berarti 12,5 itu. Dan untuk ininya sama ya, 2,5. Oke, sudah. Kemudian untuk posisinya berarti tadi kan ini kan X-nya di 156,5, berarti ini posisinya akan ada di 156,5 dikurang 47 bagi 2, 23,5. Oke. Nah, ini kan di sini berarti 23,5 di sini berarti ditambah 2,5 bagi 2 berarti 1,25. Nah, seperti ini. Kemudian untuk posisi Y-nya dia jadi sebentar. Ini kan di 396,15 ya. Oke. 396,15 dikurang tadi kan 2,5 bagi 2 berarti 1,25 dikurang ini kan tadi ini panjangnya berarti kan panjangnya 12,5 ya, ini 12,5 dikurang 12,5 bagi 2 berarti 6, berapa? 12,5, 6,25. Nah, seperti itu ya. Oke, sudah. Oke, kemudian untuk depan belakang sudah, tinggal yang samping-sampingnya ya.
Ini sebenarnya nggak apa-apa, seperti ini mau di-cut juga nggak apa-apa, tapi bikin nggak apa-apa karena kan ini kan bolong ya posisinya. Jadi saat di laser cutting dia tetap akan bolong. Jadi kan ini dipotong, dipotong, seperti itu. Dan kita buat sampingnya. Oke, kita buat kalau gini kita buat garis-garis saja ya. Oke, sekarang kita lanjut membuat bagian yang kanan kirinya ya, dari doldernya. Oke, pertama kita akan membuat persegi dulu ya. Persegi ini yang 40 dan 72,8 ini ya. Ini 72,8. Kemudian ini 40 ya. Bukan 40. 35. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat lagi persegi lagi untuk ininya ya. Ini tadi ini 5 dan ini 40. Oke. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk posisi ini kita nih tulis dulu 35 dan ini 70. Nah, kemudian ini ya. Ini berarti Y-nya samakan ya dengan ini 235. Nah, untuk X-nya berarti ini kan 70. Jadi 70 dikurang 35 bagi 2. 35 bagi 2 berarti 17,5 dikurang lagi ya. Ini kan tadi 5, berarti 2,5. Nah, seperti itu. Dan kita copy, kita paste. Yes. Nah, dengan ini juga sama ya. X-nya berarti 70. Sebentar. 70 yang harus ditambah ya, berarti tambah 17,5 tambah 2,5. Nah, seperti itu. Kemudian kita weld. Nah, ini ya. Dan kita buat ini yaitu panjang 20 dan lebar 3. Oke. Untuk posisinya berarti X-nya sama ya. Sama dengan ini, X-nya 70 berarti ini 70 juga. Untuk Y-nya berarti kita lihat, kita ukur dulu ya. Oke, 1,4. Oke. Untuk Y-nya berarti ini 235 ditambah 1,4 tambah kan 3 tadi, 1,5 ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy,
Oke, X-nya sama 70, Y-nya 35, yang ini dikurang ke 1,4. Nah, seperti ini ya. Kemudian oke, sudah. Dan kita copy, paste, kita geser. Oke, berarti ini posisinya sama ya, 235. Posisi X-nya berarti tinggal 70. Ini kan tadi kan ke sini 22,5. Nah, dari 22,5 kali 2, 45 ya. Tujuh puluh ditambah 45 ya. Nah, seperti itu. Sebentar. Nah, dan kita ke kirikan ya. Jadi kan ini, bentar. Ini kan berarti 45. Oke. Di sini tuh X-nya ya. X-nya 70. Berarti di sini 70 dikurang, tadi kan ini 110, berarti dikurang 110 bagi 2 berarti 55, ditambah kan ini 45 ya, 45 bagi 2 berarti 22,5. Wait. Ditambah 45 saja ding, kan ini kan 90, berarti 70 dikurang 55 ditambah 90. Tambah 45. Nah, seperti itu. Kemudian untuk Y-nya berarti ini kan Y-nya 370. Jadi 370 dikurang, kan tadi kan 72,8 ya. Oke. Ini juga 72,8. Berarti ya udah langsung saja 72,8. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita buat yang bagian belakangnya. Ya, atas bawah kalau belakang. Oke, pertama-tama kita buat persegi ini dulu aja. Kita lihat berapa ya. Panjangnya itu berarti 100 dengan lebarnya berarti berapa itu tadi? 35 ya. Oke, 100 sama 35. Kemudian ya 35. Oke, sudah. Dan kita lihat ini ya. Yang ini 5 dan ininya 20 ya. Oke. Berarti ini posisi Y-nya sama dengan ini ya. Baik, kita bulatkan dulu saja. Nah, seperti itu. Berarti ini kan Y-nya tadi 210. Ini berarti juga 210.
Nah, seperti itu. Dan untuk X-nya ini kan 100 ya tadi ya. 100 berarti kan X-nya kan 150. Jadi di sini 150 dikurang kan 100 ya tadi. 100 bagi 2 berarti 50. Dikurang lagi, ini kan tadi kan 5. 5 berarti dikurang 2,5. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy. Nah, seperti itu. Sekarang ini Y-nya sama ya. Y-nya sama 210. Untuk X-nya berarti sekarang ditambah 150 ditambah 50 ditambah 2,5. Nah, seperti itu. Kemudian ininya ya. Ininya tuh berarti dia 40 dan 5 akarnya 5. Oke. Dari 50 40 nya 5. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian untuk posisinya berarti oke, X oke 7,5 ya. Berarti untuk X-nya itu ada di 150, berarti tadi kan 7,5. Berarti ini X-nya 150 dikurang 7,5 kurang lagi kan ini kan tadi 40 berarti bagi 2 20. Nah, seperti itu. Kemudian untuk posisinya kan ini kan 210 ya. Dan ini tadi itu saya lupa. Kita lihat cek kan 35. Jadi posisinya ini kan 210. Oke. 210 dikurang 35 bagi 2 ya. Berarti 17,5. Ditambah kan ke atas. 17,5 ditambah lagi ini kan tadi 5 2,5. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy. Sebentar. Copy. Nah, seperti itu. Posisinya sama dengan ini berarti 230 ya. Posisi X-nya berarti kan ini kan 210 berarti 210 yang ditambah ya. Ditambah berarti tadi ditambah 7,5 kan. 7,5 ditambah lagi dengan sebentar. 210 150 ditambah 7,5 tambah 20. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Kemudian copy, paste, taruh ke bawah sekarang. Sekarang posisinya berarti ini posisi X-nya sama dengan ini ya. 122,5. Nah, untuk Y-nya berarti yang ini kan Y-nya berarti ini 210. Oke. 210 yang ini dikurang ya. Dikurang 17,5 dikurang lagi 2,5. Nah, itu kita geser, berarti ini posisinya X nya sama dengan ini ya, 7,5
Dan Y-nya sama dengan ini 190. Oke, sudah. Oke, ini sudah ya. Tinggal kita weld. Dan ini karena atas bawah sama ya. Jadi kita copy saja. Oke. Nah, itu. Kemudian kita Y-nya, X-nya kita samakan saja. 150 ya, berarti. Kemudian untuk Y-nya, berarti ini kan tadi itu, coba kita lihat ya. 22,5. Oke. Jadi 22,5 dikali 2. 45 ya. Ini 210 X 150. Ini nih, ini 210 ya. 210 dikurang 45. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Tinggal kita bikin di sini ya. Posisinya di sini mungkin. Ini kan 297, X-nya 82,5 ya. 82,5. Berarti 82,5. Tadi kan dia setengahnya itu 22,5 ya. 22,5. Dan ini itu sini ke sini 55. Oke. Berarti X-nya ntar. Ini X-nya kan 82,5. Di X-nya di sini 82,5 ditambah tadi kan ini kan 22,5 ya. 22,5 ditambah ini tadi itu sebentar berapa tadi? 55. Nah, ditambah ini tadi kan 22,5. Nah, itu berapa sih? Ini kan 82,5. Ininya itu 22,5. Bentar. Oke. Jadi ini posisinya sama ya. Beda-beda. Ini kan berarti tadi punya 3. Ini itu 45. 45 berarti nah 310 370. Nah, di sini 370 dikurang
Berarti kan 72,8 ya. Berarti 72,8 bagi 2 berarti 36,4 dikurang, ya kan tadi itu dia 45. Nah seperti itu. Oke, mungkin seperti ini tidak apa-apa ya, tidak perlu nempelnya juga tidak apa-apa. Oke, mungkin untuk LCD holder seperti itu saja. Kita save dulu ya. Oke, sudah. Kemudian sekarang saya akan melanjutkan review gambar ini ya, hasil 3D print ya. Oke, kita lihat. Jadi ini 3D print untuk hiasan ya, hiasan dinding seperti itu nih. Bentuknya daun dan ada batangnya seperti pohon seperti itu ya. Ini pakai laser cutting. Kemudian untuk hiasan kaligrafi juga bisa seperti ini ya. Ya, ini seperti ini. Kemudian nah, ini sebagai marking ya. Jadi laser cutting itu bisa engraving, marking juga bisa. Nah, ini biasanya untuk tulisan-tulisan di suatu produk gitu atau itu apa? Scan QR seperti ini. Nah, juga. Nah, ini contoh laser engraving. Jadi dia seperti menggambar seperti ini ya. Tidak meng-cutting tapi engraving namanya. Dan ini contoh penggunaan laser cutting yang mungkin seperti besi, papan besi. Nah, ini bisa untuk pagar mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.